Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah kerajaan yang terletak di antara gunung dan lautan, hidup seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang berbeda dalam masyarakat yang kerap memandang dengan skeptis. Satrio tumbuh dengan keyakinan bahwa ia memiliki takdir yang lebih besar. Satrio dilahirkan pada malam bulan purnama, saat angin berbisik lembut di antara pepohonan. Tanda-tanda keberuntungannya sudah terlihat sejak kecil. Ia sering bermimpi tentang dunia yang lebih besar, melihat pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Masyarakat sekitar percaya bahwa ia adalah titisan seorang pahlawan legendaris. Namun, tidak semua orang mendukung keyakinan ini. Banyak yang meragukan kemampuan Satrio, terutama setelah terjadinya serangkaian bencana yang melanda desa mereka. Perekonomian memburuk, dan banyak penduduk yang kehilangan harapan. Satrio merasa bertanggung jawab dan bertekad untuk membantu mereka. Suatu hari, Satrio mendengar desas-desus tentang sebuah tempat yang disebut Gunung Medan. Konon, di puncaknya terdapat sebuah gua yang menyimpan petunjuk tentang masa depan. Dengan penuh tekad, Satrio memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gunung tersebut. Selama perjalanannya, Satrio menemui berbagai rintangan. Ia bertemu dengan makhluk mistis yang menguji keberaniannya dan menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan hatinya. Dalam salah satu ujian, ia harus melawan iblis yang mencoba menggoda jiwanya dengan janji kekuasaan. Satrio berhasil mengatasi godaan itu, membuktikan bahwa hatinya murni. Setelah melalui berbagai ujian, Satrio akhirnya tiba di puncak Gunung Medan. Di dalam gua yang gelap, ia menemukan sebuah batu bersinar yang memancarkan cahaya lembut. Saat ia menyentuhnya, visi tentang sejarah kerajaannya muncul di hadapannya. Ia melihat perjuangan para pahlawan yang pernah ada, serta ancaman yang akan datang. Batu tersebut memberi Satrio kekuatan untuk melindungi desanya. Ia memahami bahwa ia terpilih bukan hanya untuk menjadi pahlawan, tetapi juga untuk membawa kembali harapan kepada rakyatnya. Dengan pengetahuan baru dan kekuatan yang diperoleh, Satrio bertekad untuk kembali dan menghadapi segala tantangan. Setibanya di desa, Satrio mendapati keadaan semakin memburuk. Para penduduk hidup dalam ketakutan, dan banyak yang berputus asa. Dengan keberanian yang baru, Satrio mengumpulkan mereka dan menceritakan pengalamannya. Ia berbagi visi yang ia lihat dan mengajak mereka untuk bersatu melawan kegelapan. Mereka mulai melakukan perubahan kecil, menanam harapan di hati setiap orang. Satrio memimpin pelatihan untuk melawan ancaman yang mengintai. Dalam waktu singkat, semangat rakyat pulih. Mereka bersatu, siap menghadapi segala rintangan. Ketika kegelapan akhirnya datang, Satrio dan rakyatnya bersiap. Mereka menghadapi pasukan iblis yang mengancam desa mereka. Dalam pertempuran sengit, Satrio menggunakan kekuatan yang diberikan oleh batu di Gunung Medan. Ia menginspirasi rakyatnya untuk berjuang dan bersama-sama mereka mengusir kegelapan. Di tengah pertempuran, Satrio menemukan kekuatan sejatinya. Ia menyadari bahwa menjadi manusia terpilih bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan cinta kepada sesama. Dengan kemenangan tersebut, ia membuktikan bahwa keharapan selalu bisa menang melawan keputusasaan.
Setelah pertempuran, Satrio dikenal sebagai pahlawan yang membawa perubahan. Ia mendirikan lembaga untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keberanian dan persatuan. Namanya menjadi simbol harapan dan keteguhan hati. Satrio Piningit bukan hanya menjadi manusia terpilih, tetapi juga contoh bagi semua orang bahwa dalam diri setiap individu terdapat potensi untuk melakukan kebaikan jika kita mau berjuang dan tidak menyerah. Dan dari kisahnya, rakyatnya belajar bahwa harapan adalah kekuatan yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan.